Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini karena kami dapat lagi bertemu secara online di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau yang bekerja, memimpin dan melindungi kami sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, urapi kami semua dan biarlah kasih-Mu itu kami rasakan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami mendapat kekuatan, iman kami dibangun, kami tetap berdiri sebagai pemenang, dan kami tetap mengalami penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan ini. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ataupun merosakkan fokus kami di dalam pendengaran firman Tuhan hari ini, dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir, dan kami mendapat keselesaan, kami mendapat kekuatan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepinai kura-kura tokono ngawi salom kumaha ngawi daton matumbayang aku dat ikayo dahina iwalai dat masa-masa bain ditih nga isuang kasari da perlindungan kuasa pimpinan negeri da Tuhan Yesus PKP pepasi kai pe oleh karena da perlindungan kuasa mentah da Tuhan Yesus pimpinan mentah da Tuhan Yesus pengkura takau tumalib da masalah tanggawagat masa-masa ditih tapi naik antang itu ke baros Tuhan da tadabayna isuang da kitab Esta 4 ayat 16. Esta 4 ayat 16. Pengka baros do Tuhan isuang da terjemahan bahasa Malaysia. Esta 4 ayat 16. Suruhlah semua orang Yahudi di Susan berkumpul. Suruhlah mereka berpuasa dan berdoa bagi saya. Jangan makan atau minum apapun selama 3 hari dan 3 malam. Saya sendiri dan dayang-dayang saya pun akan berbuat demikian. Setelah itu saya akan menghadap raja, walaupun perbuatan itu melanggar undang-undang. Jika saya harus mati karena hal itu, biarlah saya mati. Tapi naik pengkaan lagi isuang da terjemahan da bahasa Indonesia. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kitab Esta berisikan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh tragedi yang mengesankan. Ia bagaikan sebuah drama ataupun novel yang dilakukan oleh sepasang hero
yang berakhir dengan happy ending. Apabila pihak yang benar itulah yang akhirnya berdiri sebagai pemenang. Dalam kitab ini, Ester dan Mordekai adalah pahlawan yang membebaskan bangsanya daripada kebinasaan dan menyelamatkan nyawa raja dari tangan komplotan orang-orang jahat di dalam istana Raja Persia. Saudara, dalam kitab ini kita tidak dapat menemukan kata Tuhan. Kitab Ester ditulis sebagai sebuah penjelasan atas pesta Purim yang dirayakan pada bulan Adar sekitar bulan Februari ataupun bulan Maret. Pesta Purim adalah pesta yang sangat meriah di mana semua orang Yahudi dapat merayakan pesta ini untuk mengenang kemenangan orang Yahudi di tengah-tengah rencana jahat Haman untuk membinasakan mereka berserta dengan komplotan beberapa orang pembesar yang ada di dalam istana raja. Saudara, kalau kita menyelidiki dengan baik-baik kitab Ester ini, kita akan dapat menemukan banyak pengajaran-pengajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen pada masa ini. Saudara, apakah pengajaran-pengajaran yang kita perolehi melalui kitab Ester pada hari ini? Pertama, selama kita berani berdiri dan berbicara tentang hal-hal yang benar, pasti kejahatan akan dibungkam. Ester pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23 berkata seperti ini. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga itu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitakannya kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara, tahukah kita pada masa kini di sekeliling kita ada banyak orang Kristen, tetapi kita kehilangan orang Kristen yang berani berbicara sesuatu yang benar, meskipun mereka memiliki dasar untuk berkata benar. Saudara, bukan saja seperti itu. Banyak yang lebih berani berbicara hal yang tidak benar, seolah-olah hal itu adalah sebuah kebenaran. Yang lebih menyedihkan, saudara, hal yang tidak benar, kebohongan, dusta, ataupun penipuan. Lebih banyak yang berani berbicara
dan mempertahankannya, seolah-olah hal itu adalah suatu kebenaran dan mereka sanggup melakukan apa saja untuk mempertahankan kebohongan. Saudara, kita harus mengingat seperti yang dialami oleh Esther. Ia berani berkata, "Jika saya harus mati karena hal itu, biarlah saya mati." Esther berani tampil berbeza daripada yang lain. Meskipun pada waktu ia datang menghadap Raja Ahasverus tanpa panggilan ataupun kebenaran daripada raja, ia sanggup menghadapi kemungkinan ataupun risiko untuk dihukum mati oleh raja karena tidak bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam istana. Saudara, sangat menyedihkan pada masa-masa ini banyak orang Kristen yang lebih suka berdiam diri meskipun mereka mengetahui hal-hal yang benar dan mereka ada dasar untuk menentang semua kebohongan, bahkan hal-hal jahat di sekeliling mereka, tetapi mereka membiarkan dan kompromi dengan hal tersebut. Saudara, Esther berani berdiri dan berbicara tentang hal-hal yang benar dan pasti sehingga kejahatan dibungkam di hadapan raja. Saudara, apakah kita memiliki sifat berani karena dasar yang benar seperti Esther? Yang kedua, saudara, Tuhan tetap berkarya melalui orang yang takut akan Dia dengan cara luar biasa meskipun di tengah-tengah bahaya dunia. Di dalam Esther pasal 3 ayat 3 sampai 6, Mordekhai tidak sujud menyembah kepada Haman apabila Haman lalu di hadapannya, meskipun sudah beberapa kali ia ditegur oleh pembesar-pembesar yang ada di dalam istana raja, karena Mordekhai tahu kepada siapa yang ia patut sujud dan menyembah di dalam kehidupannya. Saudara, kesetiaan Mordekhai kepada Tuhan tanpa sujud kepada orang membuat dia akhirnya dibela oleh Tuhan. Di dalam Esther 3 ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasverus. Saudara, Mordekhai menghormati raja. Mordekhai tidak sujud menyembah kepada Haman karena dia meyakini
bahwa hanya kepada Tuhanlah ia harus tunduk dan sujud menyembah. Mordekai menghormati raja tetapi tidak sombong. Mordekai tahu bahwa Haman hanya meminta sanjungan daripada semua orang dan hanya berlagak angkuh dengan kedudukan yang diberikan oleh raja kepadanya. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Haman berniat jahat dengan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi harus dipunahkan. Tetapi Mordekai tidak berdiam diri. Ia datang dan berbicara kepada Ester untuk hal tersebut. Saudara, pekerjaan Tuhan terjadi pada saat orang yang takut akan Tuhan itu bertindak meskipun berada di tengah-tengah keadaan bahaya ancaman dunia. Seperti Mordekai dan Ester, meskipun mereka ada di bawah tangan kekuasaan Haman dan sudah ditetapkan tarikh untuk memusnahkan bangsa Yahudi, tetapi karena Tuhan berkarya melalui orang yang takut akan Dia, rancangan jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi itu berbalik melawan mereka, sehingga siapapun yang coba untuk membahayakan ataupun menyerang bangsa Yahudi, mereka pula yang mengalami bahaya dan diserang oleh orang Yahudi. Saudara, melalui hal ini kemenangan dan peringatan perayaan pesta Purim mereka rayakan, sehingga semua bangsa Yahudi yang ada di dalam bahaya itu mendapat sukacita kemenangan melalui tindakan Mordekai dan Ester. Saudara, kesetiaan Mordekai dan Ester kepada Tuhan membuat bangsanya dapat melawan ancaman pemusnahan daripada tangan Haman. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Apapun ancaman yang ada di sekeliling kita pada masa ini, yang kita rasakan itu sangat bahaya dan membuat kita tidak ada harapan sama sekali. Jangan takut. Apapun rancangan orang jahat terhadap kita, jangan takut. Percayalah, Tuhan berkarya melalui orang yang takut akan Dia, sama seperti yang terjadi dengan Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi yang lain. Mereka meskipun sudah ada di dalam tangan kuasa jahat Haman, tetapi dapat terlepas dan mengalami kemenangan. Demikianlah juga yang akan terjadi dengan kita, saudara, kalau kita tetap di dalam naungan tangan Tuhan. Jangan takut siapapun yang merancangkan kejahatan kepada kita. Tuhan tetap berdiri di pihak kita untuk membela.
dan memberikan kita kemenangan. Orang jahat akan berusaha dengan sedaya upaya berkomplot untuk melawan yang baik, tetapi kebenaran akan selalu tampil sebagai pemenang apabila ada orang yang berani berbicara. Di mana ada orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, pasti ada kemenangan. Saudara, apa yang Esther, Mordekai, dan bangsa Yahudi lain lakukan di dalam keadaan bahaya tersebut? Mereka berpuasa tanda mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, bahwa mereka tidak ada kekuatan serta benar-benar perlukan campur tangan Tuhan dalam keadaan yang sukar tersebut. Saudara, percayalah, sebagaimana Esther dan umat Yahudi yang lain ditolong Tuhan ketika merendahkan diri di hadapan Tuhan, demikian juga dengan kita. Saudara, sebagaimana Esther dan bangsa Yahudi yang lain dapat merayakan pesta kemenangan mereka setelah mereka meminta campur tangan Tuhan di dalam setiap situasi yang berat dan menekan hidup mereka. Demikian juga dengan kita, jika kita benar-benar merendahkan hati meminta campur tangan dalam hidup kita pada masa ini. Saudara, percayalah, selagi kita di jalan yang benar, kita tidak perlu takut apa-apa. Seperti mana Esther dapat dilindungi oleh Tuhan dan Raja, demikian juga dengan kita. Bagaimanapun bijak rancangan orang jahat, suatu masa akan terdedah dan memakan dirinya sendiri. Tuhan pasti mendedahkan kebenaran melalui orang-orang yang setia dan benar. Saudara, apa yang terjadi dengan sida-sida yang berkomplot untuk membunuh raja? Di dalam Esther 2 ayat 23, oleh karena Mordekai berani berbicara kepada Esther dan Esther berani berbicara kepada raja, sida-sida yang berkomplot jahat untuk membunuh raja, mereka dihukum gantung. Nyata dalam hal ini, rancangan orang jahat memakan dirinya sendiri. Saudara, apa yang terjadi dengan Haman? Ia sebagai pembesar di dalam kerajaan Persia, tetapi kenapa ia tidak dapat mempertahankan diri, mengelakkan daripada hukuman yang berat terjadi kepada dirinya? Saudara, di dalam Esther 7 ayat 9 sampai 10, oleh karena Haman
tidak dapat melepaskan diri daripada hukuman gantung. Haman telah membina tiang gantungan untuk Mordekhai, tetapi akhirnya tiang gantungan yang ia bina untuk Mordekhai memakan dirinya sendiri. Walaupun Haman orang yang berkuasa, tetapi ia tidak dapat melepaskan daripada tiang gantungan yang ia buat sendiri. Nyata di sini, saudara, bagaimanapun bijak rancangan orang jahat terhadap diri kita, suatu masa akan terdedah dan memakan diri mereka sendiri, karena Tuhan pasti mendedahkan kebenaran melalui orang-orang yang setia dan benar. Tuhan melindungi orang yang setia dan benar, tetapi menghukum orang yang merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Saudara, karena itulah firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan untuk mengampuni, karena pengadilan dan pembelaan yang adil itu ada dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat percaya bahwa Allah membela orang-orang yang benar selagi kita di jalan yang benar. Saudara, siapapun orang pasti dapat berbuat jahat ataupun merancangkan kejahatan, sama ada ia berpengaruh atau di sebaliknya. Karena itu siapapun kita, selagi kita berada di pihak yang benar, tidak ada yang perlu kita gentar untuk berbicara yang benar. Saudara, sebuah tantangan bagi kita pada masa ini sebagai orang-orang Kristen. Apakah Anda orang yang berani bertindak untuk sebuah kebenaran seperti Mordekhai dan Esther? Apakah kita memiliki prinsip seperti Esther? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati demi sebuah kebenaran. Apakah bezanya saya dan orang-orang di sekeliling saya ketika di dalam keadaan yang tertindas dan sukar? Apakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta campur tangan Tuhan untuk mendapat keadilan di dalam setiap perkara yang sedang kita pertahankan? Setialah kepada Tuhan, berbicaralah benar, dan selagi Anda di jalan Tuhan yang benar, pasti sukacita dan kemenangan bagi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat terus-menerus menghadapi kehidupan yang berat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu,
campur tangan, hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Biarlah semuanya itu berjalan seiringan dengan keberanian dan integriti, prinsip dari Tuhan untuk kami berbicara sesuatu yang benar, dan biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk membela sesuatu hal yang benar sampai kami mendapat sukacita dan melihat kemenangan untuk kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap berprinsip, berani, dan bijaksana menggunakan kesempatan untuk berbicara benar kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Meskipun kami merasakan ancaman ataupun bahaya, Tuhan berikan kami semangat, kekuatan, dan perlindungan untuk semua itu. Sebagaimana yang terjadi dengan Esther dan yang lain di dalam kitab Esther, kami juga rindu Tuhan memberikan kemenangan dan sukacita bagi kami ketika kami berbicara sesuatu yang benar kepada orang lain. Kami tidak takut terhadap komplotan ataupun rancangan mereka yang jahat, tetapi kami percaya Tuhan yang agung, yang luar biasa memberikan kami semangat dan jalan terbuka, kemenangan yang mutlak untuk kami selagi kami di jalan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, berkati semua kami Tuhan. Ketika kami takut untuk berbicara hal yang benar di dalam keluarga, tempat kerja, dan dimanapun kami berada selalu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, biarlah kami dapat berdiri teguh dan hidup kami di dalam lindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Berkati semua umat Kristen yang beribadah pada hari ini dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.